dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Dalam beberapa waktu terakhir ini, bacaan-bacaan Injil yang kita dengar adalah seputar mukjizat penggandaan roti, seputar roti hidup, seputar roti surgawi. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang Engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam teks Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35, Yesus membuat suatu perbandingan antara roti surgawi dan roti duniawi, antara makanan yang menghidupkan dan makanan yang membinasakan. Berkaitan dengan itu, dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa di padang gurun melalui Musa hambanya, Yahweh memberi bangsa Israel mana, yakni suatu roti yang jatuh dari langit. Lebih dari 1000 tahun kemudian, nostalgia indah yang terjadi di padang gurun Sinai itu diulang kembali oleh Yesus Kristus di padang gurun yang lain. Kali ini Allah memberi roti tidak hanya kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada segala bangsa yang ada di bumi ini. Ia memberikan roti surgawi, yakni tubuhnya sendiri, suatu roti ilahi yang turun dari surga, bukan roti yang jatuh dari langit. Yesus berkata, leluhur bangsa Israel telah makan mana di padang gurun, telah makan roti yang jatuh dari langit, dan mereka telah jatuh ke dalam dosa dan kematian. Tetapi umat beriman Kristiani telah menerima roti Ekaristi, telah menerima roti yang turun dari surga untuk naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudari, dunia memang sering mengalami bencana kelaparan. Ada banyak orang yang mati kelaparan di sana sini. Bahkan setiap hari tubuh kita mengalami kelaparan jasmani. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua manusia menyadari bahwa tubuh rohani, jiwa spiritualnya juga dapat mengalami kelaparan dan kematian. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa tubuh rohaninya telah mengalami kelaparan yang begitu hebat.
karena tidak diberi makan makanan rohani. Sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus, kamu telah mati sekalipun kamu masih hidup. Saudara-saudari, kita membutuhkan makanan rohani untuk mengenyangkan jiwa kita yang lapar. Makanan rohani itu adalah roti Ekaristi, tubuh Allah Putra. Seperti yang dikatakannya, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Ia akan dipuaskan dan hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya tahu bahwa sebagai orang tua, sebagai pekerja, kita telah memeras keringat kita mencari makanan bagi diri kita sendiri dan bagi orang-orang yang kita cintai. Tetapi apakah kita telah memberi makanan kepada jiwa kita? Apakah sebagai orang tua kita telah memberi makanan rohani kepada anak-anak kita? Atau jangan-jangan tubuh rohani kita selama ini mengalami kelaparan? Atau jangan-jangan tubuh rohani kita telah mati kelaparan? Hari ini Yesus berpesan, memberi pesan kepada kita. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat membinasakan, makanan yang dapat basi, makanan yang hanya menguatkan tubuh fisik, melainkan bekerjalah juga untuk makanan yang bertahan, yang menghantar kita sampai kepada kehidupan abadi. Makanan yang dimaksudkan adalah mendengarkan firman Allah dan menyantap tubuh Kristus, roti hidup, roti surgawi dalam sakramen Ekaristi. Saudara-saudari, jika seringkali kita lupa memberi makanan pada tubuh rohani anak-anak kita, pada tubuh rohani jiwa kita, maka teguran Yesus pada hari ini seharusnya membuka cara pandang kita untuk bekerja dan mencari makan. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.